itu seharusnya malah jadi aturan main. Gitu. Itu dalam sistem presidensial kalau menurut saya. Harga mobil untuk menteri ya, S-Class 2,9 kalau Kenapa langsung diputus S-Class gitu? karena memang itu memang Kata siapa? itu fix bahwa fasilitas mobil menteri adalah Mercy S-Class. Nggak tahu Mas Dev kan? Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga bekerja seni kurang lebih itu. Saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota, ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan, berarti wamen tenaga kerja. sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Pemirsa, 4 hari terakhir menjadi hari yang sibuk di Kertanegara dan Hambalang. Mulai dari politisi, akademisi, loyalis, artis dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan usut punya usut. Mereka rencananya akan diproyeksikan sebagai calon menteri dan juga menteri. Benarkah mereka dipanggil berdasarkan kompetensi ataukah hanya politik balas budi? Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, inilah interupsi loyalis hingga artis jadi menteri. Dan pemirsa, saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya langsung perkenalkan Bang Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apa kabar, Bang? Berikutnya ada Bang Igor Dirgantara, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia. Bang Igor, selamat malam. Malam, Mas David. Selanjutnya ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang Ferry. Malam. Dan masih ada satu orang narasumber lagi yang sebentar lagi sampai, ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Dan sebenarnya pemirsa, malam hari ini saya juga sudah mengundang calon wakil menteri Immanuel Ebenezer, namun nampaknya beliau saat ini masih ada di Hambalang. Dan juga ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Selamat malam teman-teman. Dan pemirsa, sebelum saya mulai diskusinya, saya jelaskan dulu aturan mainnya. Silakan berdebat, bapak-bapak, silakan adu gagasan. Namun yang pasti jika dikritik, jangan baper. Iya. Demokrasi. Penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian. Sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga bekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi. Ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah, berarti lu udah tahu lah tuh clue-nya kan. Nah, hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen ya. Berarti wamen tenaga kerja. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana
agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas. Ya pemirsa, itu dia tadi informasi di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto kurang lebih memanggil 109 orang total dalam 4 hari. Baik itu di Kertanegara kemudian di Hambalang. Nah pertanyaannya kemudian ada banyak tokoh yang dianggap atau dipertanyakan apakah ini sesuai kompetensi atau hanya politik balas budi belaka. Saya ingin ke Bang Dev pertama. Ya. Seperti apa pendapat Anda? Ya pasti dilihat kompetensi utama ya. Kalau hanya kepada balas budi, akan tapi tidak mampu menjalankan visi misinya, tidak bisa menjalankan konsep yang beliau ingin dorong karena kan beliau ini memiliki target-target yang luar biasa. Pembangunan ekonomi 8% itu kan berarti urunannya ke bawahnya itu sangat besar dan ya, seperti ya, hilirisasi salah satunya, lalu peningkatan sumber daya manusianya, lalu juga menaikkan produktivitas sumber daya alam, terus juga mendorong untuk melakukan inovasi di sejumlah sektor dan industri. Nah, ini kan membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan beliau telah pertontonkan bagaimana beliau berhasil melakukan reformasi yang drastis di Kementerian Pertahanan sehingga bisa mendorong reformasi peralatan dan juga pendidikan di dalam tubuh TNI itu sendiri dan itu yang akan dijalankan di seluruh sektor pemerintahan dan itu untuk itu bisa jalan dia membutuhkan pembantu-pembantu yang benar-benar bisa berjalan sesuai dengan pace yang dia ciptakan. Oke, termasuk sejumlah selebriti yang dipanggil kemudian seniman di sana, kemudian public figure yang memang publik mengenalnya tidak sebagai background pejabat sebelumnya namun lebih ke seniman. Tanggapan Anda? Ya, tapi kan nanti kan ditempatkan sesuai dengan porsinya. Kan jabatannya apa kan kita belum diumumkan. Jadi nanti tunggu tanggal 20 sore hari setelah pelantikan, kan pelantikan pada pagi selesai siang. Insya Allah kalau informasi yang saya dengar mungkin menjelang maghrib atau sebelum maghrib beliau akan panggil lagi para calon-calon pejabat ini dan akan disampaikan ke masyarakat mereka akan memegang jabatan apa dan juga tupoksinya seperti apa. Oke, baik. Ya, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, Anda sepakat dengan Bang Dev? Iya, sepakat bahwa ini hak prerogatif presiden. Presiden yang punya hak tidak boleh diintervensi, tetapi sebagai publik kan boleh mengkritisi kan, itu daulat publik juga. Nah, kritik pertama, memang kalau di dalam pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial ada 3 hal yang berkaitan dengan pengangkatan para menteri. Pertama, disupport oleh partai, kedua, ekspertis, keahliannya, dan ketiga, loyalitasnya, loyalitinya. Tetapi kan juga tidak harus 109 orang diangkat. Ya. Di dalam sistem presidensial konsepnya adalah efektif, efisien, beda dengan parlementer. Jadi kalau bisa lebih sederhana, agar kemudian bisa lebih ramping, tidak terlalu besar, tidak terlalu gemoy, supaya larinya akan lebih efektif dan efisien ke depannya. Nah itu sebabnya di banyak negara sistem presidensial yang jauh-jauh lebih baik, jumlah menterinya itu jauh lebih sedikit. Amerika saja yang ngurus banyak hal ya, negaranya itu sangat luas, 9 juta kilometer persegi. Berbanding kita hanya 1,9 kilometer persegi. Jumlah penduduknya juga jauh lebih banyak, 350 juta. Kita 270 juta. Berapa jumlah menterinya? Hanya 15 orang. Oke. Jadi 109 menurut Anda terlalu banyak? Terlalu banyak, terlalu kabinet akomodatif. Semua orang yang berjasa dipanggil, dijadikan menteri dan wakil menteri. Dan itu berlebihan.
Di Brazil saja yang kurang lebih polanya agak mirip ya, hanya 23 orang. Di Amerika tadi 15 menteri, 23 kabinet ya. Jadi akan ada sekitar 8 atau 7 kepala badan. Jadi sudah paket. Ini baru menteri dan wakil menterinya. Belum nanti lagi kepala badan dan lain-lainnya. Jadi ini terlalu gemuk, sulit untuk berlari, apalagi di tengah guncangan ekonomi 8.000 triliun. Jadi agak berat ya. Nanti akan ada juga beban anggarannya. Kalau soal nama-nama yang dipanggil, kita lihat tadi ada Raffi Ahmad, kemudian ada Gus Miftah dan yang lain sebagainya. Ya, beberapa orang pekerja seni kenapa harus banyak ya? Kenapa tidak satu aja pekerja seni yang bisa merepresentasikan pekerjaan seni yang lain gitu ya? Nah, ini kenapa semua ditarik ya, semua ingin dibawa, segala jasa mau kemudian dibalas dengan jadi menteri dan atau wakil menteri. Berlebihan menurut saya. Jadi Anda sepakat ini balas budi? Ya, ini pasti balas budi. Ya, bukan dilarang balas budi ya. Tetapi kalau semua orang ditarik kan kerugiannya ada di keuangan negara. Proses berjalannya negara akan sembraut ya. Kata orang Melayu centang perenang begitu, berantakan begitu ya. Nah, mestinya ditata sedemikian rupa, disederhanakan agar juga presiden tidak kewalahan kalau rapat-rapat dengan menteri. Bayangkan kalau rapat pleno bersama para menteri, ada 109 orang yang akan dipimpin. Itu Jakarta hari rapat kabinet itu bisa macet gitu ya, bisa melelahkan. Nah, belum lagi bagaimana memastikan negara tidak mengalami kerugian untuk membiayai kebutuhan para menteri dan wakil menteri. Sebelum sampai ke kerugian, saya ke Bang Igor. Bang Igor, Anda sepakat bahwa ini terlalu gemoy, terlalu banyak yang masuk di dalam sana sehingga sulit berlari katanya? Ya, tapi saya mau tanya sama Bang Ferry, tahu dari mana 109 tuh bakal jadi menteri? Ya, kan dipanggil karena memanggil menteri dan wakil menteri. Ya, dari mana Bang Igor tahu itu bukan wakil menteri? Yang mengumumkan presiden. Dia bilang bahwa ini adalah upaya untuk manggil. Belum tentu. Belum tentu juga Bang Igor benar bahwa itu bukan wakil menteri ya. Satu ya, yang kedua India itu ya jumlah wilayahnya juga luas. Ini salah mencari contoh. India itu sistemnya campuran. 53 kementerian. Iya, sistemnya campuran karena dia butuh perimbangan di parlemen. Kita sistem presidensial dan dirancang mau dimurnikan. Oleh karena itu, Bang Ferry ya, dalam sistem karena itu Abang salah contoh. Menurut saya dalam sistem presidensial ya, India itu ada presiden, ada perdana menteri. Sudah pasti dalam itu sudah sistem salah. presidensial omongan kandidat yang memenangkan pemilu ya, itu seharusnya malah jadi aturan main. Gitu, itu dalam sistem presidensial kalau menurut saya. Di mana itu contohnya? Baik, sebelum kita lanjutkan, ada Bung Ray Rangkuti, saya langsung ajak untuk bergabung di gelanggang. Bung Ray Rangkuti, selamat malam Bang Ray, apa kabar? Pecinya nggak ketinggalan. Kalau pakai baju batik biasanya jadi wakil menteri. Jangan-jangan Bang Ray ini dari Hambalang juga. Pakai batik terus pakai peci lagi kan. Oke, nanti saya kasih kesempatan Bang Ray, tapi Bang Igor, silakan dilanjutkan terlebih dahulu Bang Igor. Jadi kalau menurut saya dalam sistem presidensial itu, misalnya presiden terpilih Prabowo gitu ya, dia memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Itu semua omongannya, misalnya ya, semua tema kampanyenya ya, misalnya soal makan gratis, susu gratis, itu harus jadi aturan main, harus diimplementasikan. Nggak begitu, dan itu Bang. Semua omongan presiden itu, apapun omongannya tetap harus ada aturannya. Dan aturan soal makan siang gratis itu pun berkaitan dengan rancangan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kita. Jadi tidak seperti raja ngomong hari ini jadi aturan, bukan begitu negara berkonstitusi, Bang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga saya teruskan nih, Bang Ferry ya. Abang harus ngakui dulu salah Abang yang ngomongin. Enggak, saya nyontohin India itu 53 kementerian. India, makanya saya contohkan. India itu sistem pemerintahnya sudah salah, Bang contohkan. Dia campuran, pasti kabinetnya banyak. Ya. Karena ada presiden, ada perdana menteri. Oke, sebentar Bang Ferry, biar kita kasih kesempatan Bang Igor. Tapi nanti juga ada Menko, itu mungkin jumlahnya akan diperbanyak. Yang berikutnya ya, Bang Ferry. Ya. Prabowo itu memenangkan Pilpres 1 putaran, 58%, terbesar ya dalam sistem pemilu dibandingkan dengan negara-negara lain. Ekspektasi publik itu begitu besar terhadap dia. Nah, oleh karena itu dia ingin melakukan sesuatu ya. Nah, itu tadi Bang Ferry udah bilang tuh, misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% ya. Dan itu dia harus dibantu oleh menteri-menteri yang siap gitu ya. Ya tentu saja ada politik merangkul, akomodatif. Nah, oleh karena itu kita tunggu nih pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo gitu ya. Apakah nanti akan dihasilkan
itu bisa berubah. Itu salah satu alasan saya yang 109 itu bisa saja berubah ya. Saya ingat Mahfud MD aja dulu udah pakai dasi segala macam, berubah di last minute ya. Ya gitu untuk menjadi ya calon wakil presiden. Nah, apalagi menteri, ya kan, apalagi menteri. Nanti kalau ketemu misalnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ingat ya Pak Prabowo menang Pilpres, Ibu Mega menang Pileg. Ya ini dua tokoh yang nanti bisa merubah. Jadi belum tentu semuanya jadi menteri dan calon menteri? Menurut saya belum. Artinya maksudnya ada yang tereliminasi atau bagaimana? Ya ada yang tereliminasi, ada yang tidak jadi menteri, tapi diperbantukan mungkin menjadi pembentukan badan-badan baru gitu ya kayak begitu, atau dan lain sebagainya lah. Tapi saya meyakini 109 memang terlalu gemuk. Itu saya berarti meyakini. Anda sepakat dengan Bang Ferry? Sepakat, terlalu gemuk. Aku boleh interupsi tak? Poin boleh silakan. Pertama, soal gambaran mengatakan bahwa kebutuhan menaikkan ekonomi menjadi 8%. Itu kontradiktif dengan pilihan kabinet yang terlalu besar. Kalau kita mau hitung-hitung ya, 109 orang yang akan diberikan fasilitas negara untuk mobil mewahnya saja, itu harus Mercy S-Class, harganya 2,9, pasti harganya Bang Dev Laksono yang paham ya. Harga apaan? Harga mobil untuk menteri ya, S-Class. 2,9 kalau kenapa langsung diputus S-Class gitu? Karena memang itu memang. Kata siapa? Itu fix bahwa fasilitas mobil menteri adalah Mercy S-Class. Nggak tahu Mas Dev kan? Saya tahu. Karena itu aturannya dan sudah ditunggu. Itu yang periode sekarang, Bang? Iya, periode sekarang. 2024, 2029. Yang saya tahu mobil presiden S-Class itu. Iya. Silakan cek nanti di Bappenas dan Menteri Keuangan kebutuhan itu. Menteri Sekretaris Negara juga menyediakan fasilitas. 109 orang dapat SK semua? Ya, artinya akan ada 310 miliar dana anggaran untuk kebutuhan mobil saja. Bang Dev tahu nggak kebutuhan kop surat bagi setiap menteri, dan sekarang berubah seluruhnya nomenklatur, akan ada kop surat baru. Masing-masing menteri untuk mengubah satu kop dari pusat hingga daerah butuh kira-kira 1 miliar lebih. Dikalikan per kementerian, dikalikan 49 miliar lebih. Bayangkan tapi kebutuhan. Tapi tiap tahun nggak nyetak kop surat baru. Kop surat baru. Sama aja kan harus nyetak juga. Kop surat itu sudah dicetak banyak-banyak. Oke. Ya. Jadi ini semua tidak dipakai. Belum tentu. Saya punya pengalaman. Saya orang. Saya juga. Bang Ferry. Ada pergantian lambang. Artinya begini. Kita bisa pakai sampai secara ekonomi kita mau meningkatkan ekonomi, tapi kita membubazirkan anggaran. Jadi kita mau debat soal kop surat sama mobil. Baik. Silakan hitung. Nanti kita dengarkan pendapatnya Bang Dev, Bapak-bapak. Namun kita akan melihat. Kita langsung sapa, ini ada tamu yang langsung dari Hambalang, ada seperti saya janjikan tadi, calon wakil menteri atau saya sebut calon anggota kabinet Prabowo Gibran. Sudah ada Immanuel Ebenezer melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Eben. Selamat malam. Oke, sekarang di mana, Bang? Apa? Sekarang masih di mana posisi? Sekarang ini di rumah di kantor teman. Oke. Bahas tentang kalian yang diskusi hari ini nih. Oke, tapi tadi dari Hambalang Bang ya? Iya dari Hambalang. Oke, nanti saya tanya lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Tetaplah di Interupsi.